Sobat Muda, kembali lagi di program kesayangan kita @Indonesia. Di episode kali ini, tim @Indonesia akan mengajak Sobat Muda jelajah arsip nasional, belajar sejarah perfilman, hingga mengenal salah satu suku di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai dari perjalanan pertama. Berbicara tentang masa lalu, kira-kira bagaimana ya cara suatu negara mengabadikan kenangan dari masa lampau? Ya, umumnya suatu negara menyimpan rekam jejak mereka melalui sebuah sistem bernama pengarsipan. Lalu, bagaimana sistem pengarsipan di Indonesia? Penasaran? Yuk ikuti penelusuran tim @Indonesia. Sobat Muda, sejarah pengarsipan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Sejumlah prasasti yang memuat informasi mengenai urutan pemerintahan dan kejadian penting pada era tersebut menjadi bukti kelahiran arsip di bumi pertiwi. Sistem pengarsipan di Indonesia semakin berkembang pada kependudukan Belanda yang ditandai dengan berdirinya Lone Arsip pada tahun 1892 yang bertanggung jawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda. Pada kependudukan Jepang, tepatnya tahun 1942 sampai 1945, lembaga Lone Arsip mengalami perubahan nama menjadi Kobunsjokan. Tak hanya nama yang berganti, dunia pengarsipan di Nusantara ikut meredup. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang fokus pada kegiatan militer dibandingkan dengan kegiatan administrasi. Alhasil, tak banyak arsip terkait dengan kependudukan Jepang yang bisa ditemukan. Setelah merdeka, lembaga pengarsipan di Indonesia mengalami berbagai perubahan nama, mulai dari arsip negeri pada tahun 1945 sampai 1947. Arsip negeri kembali ke awal nama Lone Arsip pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2 tahun 1947 sampai 1949. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959, Lone Arsip kembali berubah nama menjadi Arsip Negara. Lalu berubah nama lagi menjadi Arsip Nasional di tahun 1959 sampai 1967. Hingga akhirnya menggunakan nama Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai ANRI sejak 1967 hingga saat ini. Wah, perjalanan yang sangat panjang ya Sobat Muda demi sebuah nama. Berkunjung ke ANRI, Sobat Muda bisa melihat arsip-arsip era kependudukan Belanda mendominasi lemari penyimpanan. Salah satu arsip yang bisa ditemukan antara lain catatan hasil pangan. For your information Sobat Muda, kala itu pemerintah Belanda memiliki sistem pengarsipan yang sangat tersusun rapi. Mereka akan membuat 5 salinan dari setiap catatan yang dibuat dalam setiap harinya. Wah, rajin ya orang Belanda. Karena umur arsip yang sudah terbilang tua, membuat kondisi arsip yang ada mengalami kerusakan, terutama pada media arsip yang ditulis di atas kertas akan mengalami korosi tinta. Untuk memperlambat pelapukan serta mengurangi kerusakan, tim ANRI akan melakukan upaya restorasi sehingga dapat menjamin arsip tersimpan dalam lingkungan yang aman. Metode restorasi yang digunakan menyesuaikan dengan jenis arsip. Contohnya, arsip video menggunakan metode recleaning atau pembersihan kering dengan mesin dan tisu pellet. Sementara arsip microfilm, real film seluloid, dan negatif foto menerapkan cara rewashing atau pembersihan basah dengan isopropyl alkohol. Nah, kalau yang sedang Sobat Muda lihat di layar kaca ini adalah metode restorasi pada arsip media kertas. Layaknya susunan puzzle, potongan kertas yang sudah menguning dari arsip akan disusun rapi sebelum dilakukan restorasi. Kemudian arsip kertas akan dilapisi dengan tisu kozo dan melewati proses deasidifikasi. Proses panjang ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan lain yang dapat mempersulit tim ahli bahasa atau sejarawan dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Sobat Muda, ini dia hasil arsip kertas yang sudah direstorasi. Keren kan? Sekarang kita berkunjung ke 2 ruangan digitalisasi yuk. Ruang pertama digunakan khusus untuk mengurus digitalisasi untuk arsip kartografi.
Di sini, peta daerah dimasukkan ke dalam scanner besar yang dioperasikan melalui komputer. Ruangan kedua digunakan khusus digitalisasi arsip berukuran kecil. Jika sobat muda perhatikan, ruangan ini lebih gelap dibandingkan dengan ruangan pertama. Kondisi ini terjadi karena arsip tekstual dipindai menggunakan scanner overhead dan cahaya berlebih dapat mengurangi kualitas hasil pindai. Penggunaan scanner tersebut dirancang untuk fokus menangkap area pindai dan membutuhkan ruang bercahaya redup. Untuk berada di ruangan ini, tim Andri harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan selama mengerjakan proses restorasi dan digitalisasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi arsip dari kerusakan tambahan dan menjaga kesehatan tim dari paparan zat kimia. Tidak hanya sekedar menyimpan dan merawat arsip bersejarah, Andri juga menyediakan wisata edukasi bagi masyarakat, yaitu dengan dibukanya layanan diorama sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Diorama dibagi menjadi 8 hall, di mana masing-masing hall menceritakan secara singkat perjalanan bangsa Indonesia. Selama menghabiskan waktu di area diorama, sobat muda akan ditemani oleh pemandu sambil menikmati informasi yang disajikan melalui media audiovisual, digital, grafis, patung, dan papan informasi. Lebih kerennya lagi, fasilitas ini tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Jika sobat muda tertarik untuk berkunjung, cukup datang ke Gedung Andri yang berlokasi di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Buka mulai hari Senin sampai Kamis, jam 9 pagi hingga jam 3 sore, dan khusus hari Jumat, Andri beroperasi pada pukul 9 pagi sampai 1 siang ya. Tunggu apa lagi sobat muda? Yuk belajar sejarah Indonesia di Andri!